بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, hari yang ke-17 di bulan Agustus 2025, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di tempat yang mulia, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Tauhidul Ahkam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau dan para sahabat. Baik, kajian kita sudah terakhir hadis nomor 13, bab air ya. Hadis Abi Waqid Al-Laitsi, Rasulullah bersabda, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit." Apa yang terpotong atau terputus dari hewan ternak dan dia hidup, ya, hewannya hidup, bahwa mayyitun, maka yang terputusnya itu adalah bangkai, ya. Misalnya ayam, ya, ayamnya hidup terus cekernya putus atau diputus, maka cekernya itu punya haram karena dia bangkai. Itu yang terakhir ya. Berarti malam ini masuk bab yang baru, bab yang kedua. Bab yang kedua dari kitab Thaharah, yaitu babul aniyah, bab yang membahas tentang aniyah, yaitu tentang bejana. Baik. Al-aniyah, ya, aniyah itu artinya bejana, jam'u ina, ya, bentuk jamak dari inaun, ya, ina itu wadah, bejana, bentuk jamaknya aniyah, wazannya af'ilah, af'ilatun, ya. Contoh yang lainnya kisaun aksiyah. Kisah itu kalau masalah pakaian, kisaun aksiyah. Inaun aniyah, wazannya af'ilah. Berarti asalnya aniyah, hamzahnya 2, aniyatun, af'ilatun, sama ya, aniyatun af'ilatun.
Kemudian hamzah yang keduanya diganti alif. Jadi bacanya aniyatun. Ya. Tadinya aniyatun. Hamzah kedua diganti alif jadi aniyatun. Ini asal usulnya ya. Jadi asal usul aniyah, aniyah itu bentuk jamak dari kata inaun. Wajannya af'ilatun. Asalnya aniyatun. Hamzah kedua diganti alif jadi aniyatun. Baik. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah wa munasabatu dzikriha huna annahu lamma kanat at-taharatu fil ma wa huwa siyalun la budda lahu min wi'a nasaba nasibun bayani nasaba bayan ahkamil aniyah ba'dah. Kemudian munasabahnya atau kaitannya pembahasan babul aniyah disebutkan setelah bab air karena ketika bersuci itu menggunakan air dan air itu biasanya karena dia itu butuh wadah, maka yang sesuai pembahasannya setelah itu adalah membahas tentang bab aniyah. Baik. Gitu ya. Jadi setelah air, pembahasan berikutnya tentang wadahnya, ya, tentang bejana. Baik. Wal awani takunu minal hadidi wan nuhasi was sifri wal khazfi wal khashabi wal juludi wa min ayyi syai'in saluha li ja'lihi ina walau kana thaminan kal jawahir wa zamrud. Kemudian bejana itu bisa dari kulit, dari besi, dari tembaga, dari kuningan, dari bambu, dari benda apapun, termasuk dari yang harganya mahal, ya, dari permata, dari berlian, itu bisa. Nah, nanti kita bahas ya hukumnya. Baik. Wal aslu fil awani al ibahah. Hukum asal pada bejana-bejana adalah mubah. Jadi hukum asal bejana itu mubah. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Allah berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di bumi semuanya. Allah ciptakan semua yang di bumi itu lakum, bagi kalian, bagi kita. Ini dalil yang menunjukkan hukum asal sesuatu itu adalah mubah. Sampai ada dalil yang melarangnya atau ada dalil pengharamannya. Nah, kalau ada dalil pengharamannya, maka berubah hukumnya dari mubah menjadi haram. Ya, misalnya ini karpet, ya. Ya, hukum asal kita pakai karpet apa? Mubah, ya. Kalau ditanya mana dalil mubahnya, sebetulnya nggak butuh dalil, ya. Karena hukum mubah itu hukum asal. Hukum asal itu mubah, jadi nggak perlu dalil. Dia memang hukum asalnya mubah.
Yang dituntut dalil itu yang mengharamkan. Misalnya dia bilang karpet ini haram, ya. Sholat pakai karpet haram. Nah, baru dia dituntut dalilnya. Mana dalilnya haram? Kalau dalilnya halal, nggak usah pakai dalil, karena hukum asalnya memang halal. Ya. Tadi surat Al-Baqarah itu Allah ciptakan semua yang di bumi itu untuk kita, itu menunjukkan halal. Ya. Jadi al aslu fil asya'i al ibahah. Hukum asal sesuatu itu mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kalau ibadah kebalikannya, al aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya, membolehkannya atau mewajibkannya. Itu kalau ibadah. Misalnya antum ibadah nih, sholawat, ya. Hukum asalnya itu haram, ya. Sampai antum ada dalil yang mensyariatkannya. Sholawat apa dalilnya? Ya banyak, ya. Berarti baru boleh. Antum sholat nih, apa dalilnya? Banyak dalil. Jadi kalau ibadah hukum asalnya apa? Haram. Kita nggak boleh ibadah sampai ada dalil yang memerintahkannya baru kita kerjakan. Nggak boleh kita ibadah nih nggak ada dalil kerjain, nggak boleh, haram. Ibadah itu hanya yang ada dalilnya. Nah, kebalikan dari ibadah adalah perkara duniawi. Ya, hukum asal perkara-perkara duniawi itu boleh, mubah sampai ada dalil pengharamannya. Nah, masalah bencana ini masuk ke dalam masalah apa? Masalah duniawi. Berarti dia hukum asalnya mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Baik. Selanjutnya, pada aslun fil awani, pada aslun kabirun yufidu anna ma fi hadhil hayati min al adati wal muamalat was sana'i wal muhtara'at wa ma yajri istimaluhu min al malabis wal furus wal awani wa ghairu dzalik ala sufiha al ibahah al mutlaq. Ini merupakan aslun kabir, ya, pokok yang besar atau landasan yang besar yang memberikan faidah bahwasannya apa saja dalam hidup ini berupa adat, kebiasaan atau muamalah, ya, pergaulan, sonai, ya, buatan-buatan, produk-produk, al-mukhtaroat, ya, ciptaan-ciptaan manusia, wa ma yajri istimaluhu minal malabis, dan apa yang dipakai berupa pakaian, kemudian al-furus, kasur-kasur atau bantal-bantal, wal awani, dan bejana-bejana dan yang lainnya, al aslu fiha al ibahatul mutlaqah. Hukum asal pada yang tadi disebutkan itu, hukum asalnya adalah mubah secara mutlak. Wa man harrama syai'an minha lam yuharrimullah fa huwa mubtadi. Maka siapa yang mengharamkan sesuatu dari yang tadi disebutkan yang tidak Allah haramkan, fa huwa mubtadi, maka dia adalah mubtadi. Apa itu mubtadi? Mubtadi itu ya orang yang ahli bid'ah, bukan pelaku bid'ah. Tokoh bid'ah, mubtadi. Ya, mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan, maka dia mubtadi. Misalkan apa hukum pakai topi misalkan, ya, hukum asalnya topi apa? Mubah atau haram? Mubah, karena dia masuk dalam perkara duniawi, yang pakaian,
Ya, hukum asalnya mubah. Kalau ada orang mengharamkan, berarti dia harus mendatangkan apa? Dalil. Ya. Kalau ada dalilnya, maka dia haram. Ya. Tapi kalau tidak ada dalilnya bahwa topi itu haram, maka kembali ke hukum asal, yaitu mubah. Itu ya. Apa hukum pakai dasi misalnya? Ya, dasi kupu-kupu atau dasi yang lainnya. Hukum asalnya apa? Mubah. Ya. Yang mengatakan haram, maka dia dituntut mendatangkan dalil. Kalau ada, maka ucapannya benar, berarti haram. Kalau tidak ada, maka hukumnya kembali ke hukum asal, yaitu mubah. Baik, itu kaidahnya ya. Jadi al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal sesuatu itu mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Baik. Fahunal awani la yahrum minha illa ma haramahu Allah wa rasuluh wa hiya awani dhahab wal fiddah kama sayati bayanuhu insyaallah. Nah, di sini juga masalah bejana-bejana. Bejana itu kita jarang nyebut bejana ya, apa bahasa ini? Wadah lah ya. Karena bejana itu wadah yang ada airnya, sebetulnya itu namanya wadah. Gelas kalau berisi air itu namanya bejana. Kalau nggak ada air namanya gelas. Mangkok ada airnya namanya bejana. Kalau nggak ada air berarti mangkok. Itu istilahnya. Jadi wadah air itu namanya bejana. Nah, wadah-wadah ini tidak haram daripadanya kecuali yang Allah dan Rasulnya haramkan. Apa bejana yang diharamkan? Yaitu bejana-bejana dari emas dan perak, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Baik. Nah, kita baca hadis yang pertama dalam bab ini. Qala al-mu'allif al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah an Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah muttafaqun alaih. Terjemahnya tolong dibaca. Dari Abu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian minum di dalam neraca yang terbuat dari emas dan perak, dan janganlah kalian makan dengan piring dari keduanya, karena wadah-wadah tersebut untuk mereka orang-orang kafir di dunia, untuk kalian orang-orang Islam di akhirat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fiik. Ini hadis pertama dalam bab bejana. Hadisnya dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, janganlah kalian minum. Di sini larangan. La-nya, huruf lamnya la nahiyah. Nahiyah itu artinya larangan. Rasulullah melarang kita, jangan kalian minum. Itu larangan. Hukum asal larangan apa? Haram. Ya, hukum asal larangan haram. Sebagaimana hukum asal perintah adalah wajib. Janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak. Ya, dari emas dilarang, dari perak juga dilarang. Dan jangan kalian makan pada piring keduanya. Ya, berarti makan dari piring emas dilarang, makan dari piring perak juga dilarang. Nah, hukumnya apa kalau dilarang? Ya, hukumnya haram. Apa boleh? Makruh. Ya, supaya nggak haram, makruh aja.
Ya hukum asalnya kalau dilarang itu haram. Kalau pengen makruh, cari dalil yang menguatkan bahwa haram di sini bukan haram tapi makruh. Ya, karena hukum asal larangan adalah haram. Jangan makan pada piring yang terbuat dari keduanya karena benda-benda tersebut bagi mereka. Nah, mereka ini siapa? Orang kafir di dunia, dan bagi kalian kapan? Nanti di akhirat. Hadis muttafaqun alaih. Jadi piring-piring mewah, gelas-gelas mewah, sendok garpu mewah itu bagi orang kafir di dunia. Kita nggak boleh. Kita bolehnya kapan? Nanti di akhirat insya Allah di surga. Makanya ada kaidah ya. Man istajala syai'an qabla awanihi, siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, uqiba bihirmanihi, dihukum dengan terhalang darinya. Siapa yang menyegerakan sesuatu belum waktunya, dia segerakan, hukumannya apa? Nanti nggak dapat. Gitu. Contohnya piring emas dan perak bagi kita tuh kapan? Di akhirat. Nah, terus disegerakan kita di dunia, nanti di akhirat nggak dapat. Itu hukumannya, karena dia sudah menyegerakan. Ya, contoh lain misalkan ahli waris. Anak misalkan, anak berhak nggak warisan dari bapaknya? Berhak. Kapan berhaknya? Ya setelah bapaknya meninggal. Tapi karena nggak sabar, bapaknya nggak meninggal, dibunuh. Ya, dapat nggak warisan? Nggak dapat. Ya, karena dia menyegerakan sesuatu sebelum waktunya. Hukumannya adalah nggak dapat. Baik. Secara mujmal atau secara global hadis ini insya Allah paham. Rasulullah melarang kita makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian Rasulullah memberikan alasan karena benda-benda itu bagi orang kafir di dunia, bagi kita mah nanti di akhirat. Baik. Sekarang kita baca faidah-faidah. Faidah yang pertama, an-nahyu 'anil akli wasyurbi fi aniyati dhahabi wal fiddah wa sihafihima. Larangan makan dan minum dari wadah emas dan perak. Ini poin pertama, larangan makan dan minum dari wadah emas dan perak. Faidah yang kedua, an-nahyu yaqtadi tahrim wal mana'. Larangan itu mengandung konsekuensi pengharaman. Tadi sudah kita jelaskan. Larangan berkonsekuensi pengharaman. Jadi kalau dilarang berarti haram. Faidah ketiga, annal hukma amun fi haqqir rijali wan nisa. Faidah yang ketiga, larangan atau hukum dalam hadis ini bersifat umum untuk laki-laki dan juga perempuan. Ya. Jadi hukum yang berlaku dalam hadis ini bersifat umum, baik untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Itu kalau bejana ya. Ada yang khusus pengharamannya buat laki-laki, buat perempuan tidak haram. Misalnya apa? Ya misalkan perhiasan emas ya.
cincin, kalung, atau kalau pakaian sutra. Ya, sutra buat laki-laki haram, tapi buat perempuan boleh. Ya, karena perempuan itu identik dengan apa? Berhias. Maka segala bentuk perhiasan itu boleh buat perempuan. Mau pakai emas, mau pakai berlian, mau pakai sutra, perempuan boleh. Karena berhias itu identik dengan perempuan, bukan dengan laki-laki. Maka laki-laki nggak boleh. Laki-laki mah nyisir aja, jangan rutin kalau kata para ulama, ya. Karena ya berhias itu perempuan, yang identik dengan berhias itu perempuan. Laki-laki mah nyisir seperlunya aja. Sesekali nggak nyisir nggak apa-apa, ya. Karena yang nyisir terus itu perempuan. Itu penjelasan para ulama. Baik. Jadi hukum ini berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan. Yang keempat, an-nahyu an isti'malihima fil aqli wasyurbi ya'ummu isti'maluhuma li ayyi manfa'ah illa ma udhina fihi mimma sayati bayanuhu insyaallah ta'ala. Larangan penggunaan keduanya itu maksudnya bejana yang dari emas atau dari perak. Nah, larangan penggunaan keduanya itu pada makan dan minum, ya, atau larangan menggunakan keduanya pada makan dan minum itu mencakup seluruh penggunaan, ya ummu isti'maluhuma li ayyi manfa'ah. Jadi piring atau gelas emas, ya, pengharamannya itu menyeluruh untuk segala penggunaan. Ya, meskipun di sini yang dilarang itu untuk apa? Makan minum gitu. Kalau misalkan kita punya piring nih, tapi nggak dipakai makan, nggak dipakai minum, cuma dipajang gitu di rak dapur gitu, boleh nggak? Masuk dalam larangan ini nggak? Kalau di sini kan yang dilarang apa? Dilarang minum dengan itu dan dilarang makan dengan itu. Nah, kalau dipajang boleh nggak? Berarti butuh apa? Butuh dalil lagi, gitu. Ya. Baik. Nah, di sini illa ma'udina fihi, kecuali yang diizinkan. Nah, yang diizinkan apa? Ya nanti akan disebutkan insyaallah. Jadi sabar dulu ya. Dan ditanyakan dulu. Baik. Jadi zahirnya yang disebutkan dilarang di sini adalah pada makan dan minum. An-nahyu an isti'malihima fil akli wasyurbi. Ya ummu isti'maluhuma li ayyi manfaatin illa ma udina fihi mimma sayati bayanuhu insyaallah. Ya, jadi kata penulis Al-Malik rahimahullah, pengharamannya itu bisa bersifat umum untuk segala penggunaan kecuali yang diizinkan atau kecuali yang dikecualikan. Ya, kalau wadah itu ya, kalau piring mah buat makan, kemudian gelas ya buat minum, ember misalkan buat apa? Buat naruh air atau semua wadah lah. Jadi bukan hanya makan dan minum, semua manfaat. Ya, semua manfaat wadah yang dari emas dan perak itu dilarang. Baik. Faedah kelima, idza kana istimaluhu haraman wa huwa madhannatul hajah wal ibtidal
fattikhaduhuma awani zinah wa takhfan mislahu fi at-tahrim wa aula. Kalau penggunaan keduanya haram, padahal dia itu madhannatul hajah, dia itu dibutuhkan, ada hajat, wal ibtidal, dan penghinaan. Maksud penghinaan itu ya kayak piring buat naruh wadah gitu kan, maksudnya gitu. Jadi sesuatu yang remeh gitu. Kalau pengharaman keduanya atau penggunaan keduanya itu haram, padahal itu dibutuhkan, ya, dan itu sesuatu yang remeh, maka menjadikan keduanya sebagai pajangan, ya, atau yang sejenisnya, maka itu haram dan lebih aula, lebih layak untuk haram gitu. Jadi kita butuh nih untuk makan, ya kan, makan kan butuh wadah, adanya wadah emas misalnya, itu nggak boleh, padahal butuh gitu. Sekarang mana yang lebih butuh, sebagai wadah makan atau sebagai dipajang? Buat makan kan. Nah, untuk butuh aja nggak boleh gitu, apalagi sekedar untuk pajangan gitu, dihiasan, itu nggak boleh. Nah, itu dalilnya ketemu ya. Sama kayak dalam ayatnya itu kan tentang larangan durhaka kepada orang tua, fala taqul lahuma uff, jangan kalian berkata kepada keduanya, yaitu perkataan uff, ya. Berkata dilarang. Nah, terus mukul boleh nggak? Kan nggak disebutkan itu kan. Nah, jawabannya nggak boleh. Kalau berkata saja haram, apalagi yang lebih dari itu, maka lebih layak untuk haram gitu. Nah, begitu juga ini, yang dibutuhkan saja sebagai wadah makan minum itu nggak boleh, apalagi cuma sekedar dipajang, ya, sebagai hiasan, itu lebih nggak boleh, lebih haram. Thayyib. Jelas ya? Ini faedah kelima. Jadi kalau penggunaan sebagai wadah saja yang itu dibutuhkan hukumnya haram, apalagi penggunaan cuma sebagai pajangan. Baik. Faedah ke-6. Ini banyak faedahnya. Jadi kalau kita baca hadis dengan menggunakan syarah para ulama, itu kita dapat faedah banyak. Tapi kalau kita baca hadisnya terus kita pahami sendiri, ya mungkin dapat faedah tapi 1-2. Kita kalau nggak baca penjelasan ulama, baca hadis ini paling cuma dapat faedah apa? Nggak boleh makan, nggak boleh minum pakai wadah emas gitu. Dan itu aja paling. Yang lain-lainnya kita kadang nggak tahu. Baik, faedah ke-6. Laisa fil hadisi ibahatu istimali awani dhahabi wal fiddah lil kufar fi dunya. Tidak ada dalam hadis itu pembolehan penggunaan bejana emas dan perak bagi orang kafir di dunia. Ya. Sekali lagi, tidak ada dalam hadis ini pembolehan penggunaan bejana emas dan perak bagi orang kafir di dunia. Wa innamal maqsudu bayanu halihim wa mahum alaihi. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah penjelasan keadaan orang kafir dan apa yang mereka lakukan di dunia. Ya. Jadi hadis ini bukan dalil orang kafir boleh pakai. Bukan. Hadis ini hanya menjelaskan keadaan orang kafir umumnya begitu.
Ya seperti kita bilang berzina itu kebiasaan orang kafir misalkan. Bukan berarti orang kafir itu boleh zina. Zinanya tetap haram, cuma kondisi orang kafir ya kebanyakan begitu. Misalnya, ya ini contoh ya, contoh kalimat seperti itu. Nah ini juga sama. Jadi Nabi menjelaskan bejana-bejana emas dan perak itu bagi orang kafir di dunia itu tidak menunjukkan pembolehan. Itu hanya maksudnya menjelaskan kondisi orang kafir. Bahwa orang kafir itu di dunia mereka biasanya pakai kayak gitu, ya. Ana sih belum lihat ya orang makan pakai piring emas. Antum pernah lihat kan? Hah? Ada? Zaman dulu. Tapi ada ya, zaman sekarang juga ada ya. Ada lah. Coba antum main mungkin ke rumah-rumah raja gitu ya, sama rumah-rumah orang kaya mungkin ada. Baik. Nah jadi di dalam hadis ini tidak ada dalil pembolehan bejana emas dan perak untuk orang kafir di dunia. Yang dimaksudkan hadis ini adalah penjelasan tentang keadaan atau kondisi orang kafir di dunia, yaitu mereka biasanya pakai emas dan perak pada piring-piring atau gelas mereka. Baik. Jadi jangan salah paham ya, nanti dikiranya orang kafir mah boleh. Enggak, orang kafir juga harusnya nggak boleh. Baik. Ammal muslimun al-muttaquna Allah Ta'ala fi tinabiha fa innahum yatamatta'una bi istimaliha fil akhirah jazaan lahum ala tarkiha fid dunya ibtigha'a thawabillahi ta'ala. Adapun orang-orang muslim ya, muslimun yang bertakwa kepada Allah kemudian meninggalkan wadah-wadah emas dan perak, sesungguhnya mereka akan menikmatinya dengan menggunakan keduanya nanti di akhirat sebagai balasan bagi mereka karena di dunia mereka meninggalkan itu semua semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Bejana di dunia dengan bejana di surga lebih bagus mana? Di surga. Ya, nggak ada apa-apanya di dunia dengan di surga. Bandingannya nggak sebanding. Segala kenikmatan dunia kalau dibandingkan dengan kenikmatan surga itu nggak ada bandingannya. Meskipun dari sisi nama sama. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan ada di surga itu nanti sungai-sungai dari susu ada ya, dari madu. Ya. Jangan dibayangkan nanti susunya itu kayak susu yang kita minum di dunia atau madunya kayak madu yang kita minum di dunia. Bahkan ada sungai dari khamar. Ya. Khamar. Jangan dibayangkan khamarnya itu sama dengan khamar di dunia. Beda. Meskipun namanya sama. Namanya sama susu, ya. Kemudian khamar, madu sama. Ya. Secara nama sama, tapi hakikat beda. Kalau di dunia, antum misalkan suka makanan, ya. Misalkan apa? Bakso. Antum dikasih bakso semangkok habis kan? Habis ya. Dikasih lagi mangkok kedua. Habis nggak? Habis. Tapi rasanya sama apa beda? Mangkok pertama sama kedua. Beda. Yang enak yang mana? Yang pertama. Yang kedua sudah mulai
berkurang. Kasih lagi mangkok ketiga, masih bisa? Mungkin masih bisa, tapi udah enak rasanya, udah nggak enak ya. Itu makanan dunia. Enaknya cuma yang paling pertama. Suapan kedua udah beda, suapan ketiga udah beda. Tapi makanan surga, semakin kita makan semakin enak, semakin kita minum semakin enak. Itu bedanya. Baik, kita break dulu ya, kita Isya. Nanti habis Isya kita lanjut sebentar saja. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita selesaikan pembahasan hadis yang pertama dari kitab atau dari bab Al-Aniyah. Tadi sudah kita sebutkan faedah yang keenam, bahwa di dalam hadis ini tidak ada dalil pembolehan bejana emas dan perak bagi orang kafir. Yang dimaksudkan oleh hadis adalah penjelasan tentang keadaan orang-orang kafir di dunia, yaitu mereka terbiasa memakai bejana emas dan perak ya. Jadi bukan dalil pembolehan, itu hanya penjelasan kondisi mereka. Adapun orang yang beriman ya, maka di dunia dia meninggalkan, balasannya nanti dia dapat di akhirat, dan di akhirat itu jauh lebih nikmat ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan. Kalau di dunia makanan seenak apapun, kalau sudah kenyang ya sudah nggak enak lagi ya. Tapi kalau di surga semakin kita makan maka semakin bertambah rasanya atau kenikmatannya. Faedah yang ketujuh, an-nahyu wa tahrimu an istimali awani dhahabi wal fiddah wa ittikhaduha amun sawa'an kanat dhahaban khalisan aw fiddatan khalisatan aw mumawwahan aw mudabbaban bihima aw ghairu dzalik min anwa'i at-tajmil wa tahliyah. An-nahyu wa tahrimu aman. Pelarangan atau pengharaman penggunaan bejana emas dan perak ini bersifat umum, baik emas murni atau perak murni, atau dia cuma lapisan atau tambalan, atau yang lain-lainnya dari bentuk tajmil ya, penghias ya. Intinya emas murni atau perak murni, atau dia mungkin campuran gitu ya, tapi yang dominannya emas dan perak, maka larangan itu mencakup semua itu ya. Jadi larangannya bersifat umum ya, baik emas murni ataupun emas mungkin campuran. Qala Nawawi rahimahullah, in aqada al-ijma'u ala tahrimil aqli wasyurbi fihima wa jami'u anwa'il istimal fi ma'na al-aqli wasyurbi bil ijma'. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, telah terjadi ijma'. Ijma' itu artinya apa? Kesepakatan ulama ya, kesepakatan ulama. Telah terjadi ijma atas pengharaman makan dan minum pada bejana emas dan perak ya. Jadi ijma pengharamannya, dan segala bentuk penggunaan atau pemanfaatan hukumnya sama dengan hukum makan dan minum
Ya, segala bentuk atau segala jenis pemanfaatan hukumnya sama dengan makan dan minum. Jadi piring untuk makan sama piring untuk melempar anjing misalkan, hukumnya sama. Kalau dari emas maka haram. Jadi segala bentuk pemanfaatan hukumnya sama dengan makan dan minum. Jelas ya? Baik. Faedah ke-8, qauluhu fa innaha lahum fid dunya. Sabda Nabi SAW, karena sesungguhnya benda-benda itu bagi mereka di dunia, maknanya adalah annahu man istamalaha faqad syabahahum fi istihlalihim iyaha. Maksudnya siapa yang menggunakan benda-benda tersebut, maka dia menyerupai mereka ya pada penghalalannya. Siapa yang pakai emas, siapa yang pakai bejana dari emas atau dari perak, maka dia menyerupai orang-orang kafir yang menghalalkan benda-benda tersebut. Dan Nabi bersabda, "Wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Siapa yang menyerupai orang kafir, maka dia termasuk bagian dari orang kafir. Ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wa a'dhamu ma yakunu tasyabbuhu fil i'tiqad wa tahlil wa tahrim. Dan sebesar-besarnya penyerupaan itu pada akidah ya, dan penghalalan atau pengharaman ya. Kalau tasyabuh dalam misalkan pakaian, ada pakaian yang haram karena menyerupai orang kafir, itu kan ya dalam pakaian. Ada tasyabuh yang lebih besar, bahkan yang paling besar, yaitu tasyabuh dalam akidah, keyakinan, atau tasyabuh dalam penghalalan dan pengharaman. Maka siapa yang orang muslim yang makan minum pakai wadah emas atau perak, dia menyerupai orang kafir ya, dalam penghalalan benda-benda tersebut. Karena yang menghalalkan benda-benda tersebut hanya orang-orang kafir. Baik, waliyadzubillah. Maka ya kita mah gak usah lah apa sih ya, makan kayak piring emas juga sama aja ya, isinya kangkung ya, bayam, tempe orek, gak cocok ya. Ya gelasnya emas ya, isinya teh manis, nggak cocok. Baik, jadi kita nggak ada kebutuhan untuk menyerupai mereka ya. Kita punya identitas sendiri. Baik. Faedah ke-9, al-aslu fil amri bi mukhalafatil musyrikin huwal wujub ma lam yadulla dalilun ala jawazi tarkil mukhalafah. Hukum asal perintah menyelisihi orang-orang musyrikin adalah wajib ya. Jadi hukum asal perintah menyelisihi orang musyrik adalah wajib. Maksudnya kita itu wajib berbeda atau wajib menyelisihi orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Hukumnya wajib. Selama tidak ada dalil yang membolehkan untuk tidak menyelisihi. Ya, jadi menyelisih orang kafir itu wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan tidak wajib. Ya. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa sama dengan mereka juga boleh, ya udah boleh. Ya, misalnya sekarang, zaman sekarang pakai jas. Para ulama udah menyebutkan jas itu zaman sekarang udah bukan ciri khas orang-orang kafir lagi. Jadi tidak disebut tasyabuh. Kalau dulu mungkin yang pakai jas itu ya, itu pakaian khusus atau identik dengan orang-orang kafir. Tapi kalau zaman sekarang udah orang Islam, orang kafir pakai. Jadi
nggak beda juga mungkin nggak apa-apa seperti itu. Nah di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrikin, wafirul liha, ya, dan biarkanlah janggut-janggut, ya maksudnya jangan dicukur, ya janggut-janggut. Jadi orang-orang musyrikin mereka mencukur janggut, ya orang majusi mereka itu mencukur janggut. Nah kita diperintahkan selisihi orang majusi, ya kalau mereka memotong jenggotnya kita mah biarin panjang. Baik. Nah ini wajib ya hukumnya, wajib menyelisihi orang-orang musyrikin. La na'lamu wujuda dalilin sharifin an wujubi ifadatihi. Kita tidak menemukan adanya dalil yang memalingkan dari wajibnya memanjangkan jenggot. Jadi nggak ada dalil yang memalingkan dari hukum wajib. Maka memanjangkan jenggot hukumnya tetap, hukum asalnya adalah wajib, dan memotongnya atau mencukurnya hukumnya haram, li'anna fihi tasyabuhan bil musyrikin. Karena pada mencukur jenggot itu terdapat tasyabuh dengan orang-orang musyrikin. Adapun jenis yang kedua, ya, di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda khaliful yahud, selisihilah orang-orang Yahudi, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim, karena mereka orang Yahudi tidak sholat pada sendal-sendal mereka dan sepatu-sepatu mereka. Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hafiyan wa munta'ilan. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tidak beralas kaki dan salat beralas kaki. Ya maksudnya orang Yahudi salat mereka tidak pakai alas kaki, ya. La yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Rasulullah memerintahkan kita untuk menyelisih mereka. Tapi ada dalil bahwasannya Rasulullah juga sholat tidak pakai sendal. Nah ini dalil yang memalingkan bahwa perintah menyelisihi dalam hadis tadi itu tidak wajib, yaitu yang sholat nggak pakai sendal, ya. Jadi Rasulullah memerintahkan kita sholat itu pakai sendal, pakai alas kaki, karena orang Yahudi sholatnya nggak pakai alas kaki. Nah perintah dalam hadis ini hukum asalnya wajib, ya. Maksudnya kita wajib menyelisih orang Yahudi, tapi ada dalil lain yang memalingkan dari wajib. Dalilnya mana? Dalilnya tadi Rasulullah sholat tapi tidak pakai alas kaki. Itu menunjukkan bahwa perintah menyelisih dalam hadis ini itu tidak wajib. Kalau mau pakai sandal bagus itu menyelisih orang Yahudi, tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Ya, terlebih di zaman sekarang, ya masjid-masjid zaman sekarang kan pakai karpet kayak gini, pakai keramik, nggak mungkin kita sholat pakai alas kaki. Ya dan kalaupun kita pakai alas kakinya bersih, pasti dilihatin orang-orang. Ya. Tapi kalau kasus yang pertama tadi, perintah memanjangkan jenggot, di situ nggak ada dalil yang menunjukkan bahwa wajib di situ dipalingkan kepada tidak wajib, nggak ada dalil. Nah, maka selama tidak ada dalil, maka hukumnya tetap yaitu wajib. Ya. Kalau ada dalil yang memalingkan, maka berubah. Tadinya wajib menjadi tidak wajib. Baik, barangkali itu bahasan malam hari ini. Insyaallah bahasan pertemuan berikutnya hadis yang kedua, hadis Ummu Salamah. Rasulullah SAW sabda, siapa yang minum dari bejana perak, ya, dia sebetulnya memasukkan timah panas, ya, atau api jahanam ke dalam perutnya, waliyadzubillah. Baik, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum mana tutup, ada yang bertanya?
warnanya saja perak dan emas, tapi bukan dari zatnya ya, hanya warna emas dan perak. Bahannya apa? Bahannya sih misalnya Tembaga, kuningan. besi baja, tapi disebut dengan warna emas atau perak. Yang penting dia bahannya bukan emas dan perak. Ya, ya, jadi patokannya adalah dia bahannya emas. Ya, dipoles dengan bahan emas itu nggak boleh. Tapi kalau bahannya selain emas dan perak, ya, insya Allah nggak ada masalah. Kalau yang bisa ada bisa dipiring suka ada yang melingkar ujungnya gitu Ustaz, dari emas gitu ya. Nah, itu juga termasuk walaupun seluruhnya keramik gitu istilahnya apa ya. Tapi ada campuran emasnya sekelilingnya itu. Ya kalau penjelasan tadi bersifat umum baik emas murni atau campuran, ya itu masuk yang dilarang. Kecuali yang memang sedikit sekali ya, misalkan bolong nih, ada bolong terus ditambal tuh kebetulan tambalannya emas misalkan, hanya sedikit mungkin itu dimaklumi lah. Tapi kalau banyak, ya itu mungkin masih tercakup oleh larangan. Nah, yang lebih selamat ya jangan pakai sama sekali lah. Kan nggak ngaruh juga kan ke rasa. Ya itu cuma apa? Cuma kebanggaan aja, gengsi-gengsi aja. Makan pakai piring plastik, piring keramik. Yang ngaruh itu rasa makanannya. Tapi ada lagi? Ya. Penjelasan menurutnya itu kan menyatakan bahwasanya para kafir yang makan dengan emas dan perak itu bukan berarti dibolehkan. Boleh, ya. Lalu apabila ada orang kafir yang meninggalkan hal tersebut, apakah ada kebaikan untuk mereka? Dapat pahala gitu. Ya, ya orang kafir itu kebaikan yang paling harus mereka kerjakan pertamanya ya 2 kalimat syahadat, itu yang paling manfaat. Kebaikan yang lainnya Allah pasti ada balas, tapi di dunia ya kayak misalkan orang kafir dermawan sedekah gitu, ya mereka ada balasannya, dikasih sehat, dikasih apa, ya, mungkin dia ditambah juga, tapi sebatas di dunia. Begitu mati meninggal ya sudah, tinggal masuk neraka aja. Jadi Allah itu adil, setiap kebaikan sekecil apapun dibalas, termasuk kebaikan orang kafir. Ya, cuma ya salahnya mereka, ya, mereka melakukan kebaikan tapi mereka tidak masuk Islam. Seandainya mereka masuk Islam, kebaikan sekecil apapun itu menjadi besar, gitu ya. Tapi kalau tanpa 2 kalimat syahadat, kebaikan sebanyak apapun yang mereka lakukan, ya cuma di dunia balasannya. Ya, kemarin ada video ya, ada orang kafir. Jadi dari usia 0 sampai usia berapa ya, 100 berapa gitu kafir. Sekarang udah usia 90-an atau usia 100 dia masuk Islam. Itu anugerah yang luar biasa. Jadi umur segitu kan orang bayangannya udah tinggal meninggal kan. Tapi dia Allah beri hidayah masuk Islam. Nah, jadi kebaikan yang paling berharga bagi orang kafir itu kalau mereka masuk Islam, itu yang paling berharga. Kalau cuma yang lain-lain ya itu baik, cuma apa gunanya nanti di akhirat ya. Makanya kalau kita nengok orang kafir, tetangga kita orang kafir sakit, boleh nggak kita doain mudah-mudahan kamu cepat sembuh? Ya boleh aja, boleh. Tapi yang lebih berguna bagi dia adalah mudah-mudahan kamu dapat hidayah masuk Islam. Apa gunanya sehat sepanjang hayat, tapi begitu mati langsung masuk neraka selama-lamanya, nggak ada ujung-ujungnya. Ya kesehatan seperti itu kan ya sia-sia sebetulnya. Ya lebih baik di dunia sakit tapi dapat hidayah masuk Islam. Sesakit-sakitnya di dunia,
Tapi kalau Islam, ya meninggal ada balasan surga atau ada harapan masuk surga. Nah, ya, Ini kalau dengan itu digunakan sebagai biasa itu lebih diharapkan. ya, Kalau ada masjid berubah emas itu masjid. berubah emas itu. Ya, tapi ada nggak? Ada. Ya, ya. Kalau bencana, ini kan pembahasannya bencana ya. Bencana ini haram, ya, baik untuk makan atau untuk pajangan, hiasan itu haram. Nah, sekarang kubah itu masuk bencana atau bukan? Kelihatannya bukan ya. Tapi walaupun bukan, apa haram apa tidak? Ya. Kalau emas dan perak, ya, emas dan perak hukum asalnya kan dia perhiasan, ya. Kayak misalkan kalau dipakai cincin, ya, kalau buat perempuan boleh, buat laki-laki ya boleh. Tapi kalau misalkan emas batangan, ya boleh dijual belikan boleh, karena dia harta. Tapi kalau sebagai penghias, walau alam kalau haram mana nggak tahu. Tapi paling tidak ya dia masuk dalam hadis. Ya, di antara tanda-tanda hari kiamat itu nanti orang-orang saling berlomba menghias masjid. Ya. Jadi masjid itu secara fisiknya dia mewah, tapi isinya kosong gitu aja. Ya, tapi hukum haramnya anak walau alam belum tahu ya. Kalau bencana haram, tapi kalau kubah anak belum tahu. Di mana yang ada? Depok ya. Ya mungkin warga Depok kali yang tahu hukumnya. Atau antum coba nanti kita cari ya. Baik, hari ini cukup ya. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.